Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Apa kabar Anda hari ini? Semoga baik selalu ya. Bertemu kembali di podcast paling oke dialog kesehatannya di Studio Mini Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala. Masih dalam edisi podcast edisi Puskesmas. Hari ini akan ditemani Puskesmas Anjir Muara. Tema podcast hari ini yaitu asik chatting. AC eksklusif untuk mencegah stunting. Saya Mita Sukmawati selaku host pada hari ini, dan tentunya tidak sendiri, akan ditemani oleh dokter cantik dari Puskesmas Anjir Muara, Dr. Della Adha Puspitasari. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Mita. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik. Mbak Mita gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga dok. Nah nih sebelum kita memulai tema kita hari ini dok, kan tentang AC eksklusif. Nah sebenarnya apa sih dok AC eksklusif itu? Oke, baik Mbak Mita. Jadi ASI eksklusif sendiri ini adalah pemberian air susu ibu pada saat bayi baru lahir sampai usia 6 bulan, di mana tanpa ada tambahan makanan atau minuman yang lain seperti susu formula atau air putih, seperti itu Mbak Mita. Jadi cukup itu aja ya dok. Kalau misalnya ada minum seperti obat atau diberi makan sama orang tuanya itu gimana dok? Apakah masih dikatakan ASI eksklusif atau enggak? Oke, jadi kalau misalkan bayi yang berusia 0 sampai 6 bulan itu ada diberikan obat atau vitamin, sebenarnya tidak masalah. ASI eksklusifnya tetap jalan. Tidak dikatakan gagal ASI eksklusif. Nah, tapi jika pada usia tersebut nantinya si bayi diberikan tambahan susu formula atau madu atau air putih seperti itu, nah ASI eksklusifnya akan dikatakan gagal. Seperti itu Mbak Mita. Oh, jadi gagal ya dok ya. Jadi tidak dikatakan ASI eksklusif lagi. Ya, jika selain minum obat dan vitamin seperti itu Mbak Mita. Kalau hubungan ASI eksklusif dengan stunting sendiri ada nggak dok kira-kira? Oke, kita harus tahu dulu stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh yang terjadi pada balita yang terjadi secara kronis atau dalam jangka waktu yang lama seperti itu. Nah, sebenarnya banyak faktor resiko yang menyebabkan stunting. Salah satunya ada sosioekonomi yang rendah, terus adanya imunisasi yang tidak lengkap. Nah, dan salah satunya adalah ASI eksklusif yang tidak didapatkan oleh si bayi ini seperti itu. Kalau jadi berhubungan ya dok ya, ASI eksklusif sama stunting. Kalau untuk cakupan ASI eksklusif di Anjir Muara sendiri ada datanya nggak dok? Oke, jadi untuk sebelum di Anjir Muara nih di Kalimantan Selatan sendiri pada tahun 2023 itu ASI eksklusifnya mencapai 67,1%. Nah, pada tahun 2023 di Kecamatan Anjir Muara sendiri cakupan ASI eksklusifnya cukup rendah, jadi sebesar 3%. Terus pada tahun 2024 sampai bulan September kemarin itu tercatat yang ASI eksklusif sebanyak 16%. Jadi cukup rendah Mbak Mita untuk cakupan ASI eksklusif di Kecamatan Anjir Muara gitu. Kalau di bawah 50% itu berarti rendah banget ya dok? Iya. Kalau kan berarti ada hubungan nih ASI eksklusif sama stunting. Gunanya ASI eksklusif ini untuk mencegah stunting ini apa ya dok? Oke, jadi sebenarnya manfaat ASI eksklusif sendiri itu dia mempunyai zat gizi yang dibutuhkan oleh balita, di mana ini berfungsi untuk tumbuh dan kembangnya si balita ini sendiri gitu. Terus dia mengandung antibodi yang dapat melindungi bayi dari berbagai penyakit. Nah, terus juga si ASI ini juga dia mempunyai atau dapat meningkatkan kekebalan tubuh si anak. Nah, sehingga ini juga mempengaruhi faktor resiko dari stunting itu sendiri, Mbak Mita. Gitu. Kalau yang zat-zat terkandung dalam ASI eksklusif itu sendiri dok, kira-kira? Oke, jadi ASI eksklusif itu kita bisa dia adalah benda hidup seperti itu, karena dia banyak sekali vitamin, mineral seperti itu yang tidak bisa didapatkan dimanapun, seperti kayak di susu formula ataupun di makanan yang lainnya. Makanya ASI eksklusif ini sangat penting seperti itu untuk balita, apalagi saat dia lahir sampai umur 6 bulan seperti itu. Kan biasanya ibunya ini ada sakit nih dok. Ya. Nah,
Itu kira-kira pengaruh nggak dok ke anaknya yang dapat ASI eksklusif itu sendiri? Oke, jadi di puskesmas sendiri sebenarnya sering nih mendapatkan kasus ibu-ibunya yang sakit tiba-tiba tuh nggak berhenti menyusui gitu, katanya takut menularkan melalui ASI atau obat yang diminum ibunya ini bisa keluar dari ASI dan nantinya akan mempengaruhi si bayi. Jadi sebenarnya saat ibunya sakit, ASI ini masih aman diberikan sama bayinya, malah ini salah satu hal yang bagus dalam artian ASI-nya ini nanti akan membentuk antibodi dari si ibunya ini untuk melawan penyakit seperti itu untuk si bayinya nanti. Nah, tapi tetap harus diperhatikan untuk ibu-ibu yang sakit dan sedang menyusui, harus tetap menjaga kebersihan. Terus misalkan nih ada batuk pilek, bisa menggunakan masker saat memberikan ASI buat balitanya kayak gitu, buat bayinya. Berarti kan itu berhubungan ya, enggak berhubungan ya dok? Iya, jadi sebenarnya memang ada sakit-sakit tertentu yang memang tidak bisa diberikan ASI. Nanti bisa dikonsulkan ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Tapi kalau kayak batuk pilek atau misalkan demam yang ibunya perlu minum obat, nggak apa-apa, tetap diberikan ASI untuk bayinya kayak gitu. Kalau pengetahuan ibu si Bu Soy sendiri nih dok, mengenai ASI eksklusifnya gimana dok? Oke, jadi memang pengetahuan dari ibu hamil ini juga tergantung dari sosioekonomi dan pendidikan pastinya seperti itu. Nah, pada tahun lalu, bulan Oktober sampai September, saya ada bikin, Oktober-November, maksud saya waktu itu bikin penelitian tentang evaluasi KIE ibu hamil terhadap ASI eksklusif untuk menurunkan angka stunting. Nah, jadi di situ kita lakukan pretest dan posttest seperti itu. Jadi kita melakukan pretest. Nah, pada saat pretest itu ibu hamilnya menjawab pertanyaan tentang ASI eksklusif dan stunting seperti itu. Itu didapatkan nilai ratanya sekitar 46,3 seperti itu. Nah, terus dilakukan komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, setelah itu kita uji lagi nih ibu-ibu hamil ini tentang ASI eksklusif untuk menurunkan angka stunting. Nah, hasilnya itu kemarin meningkat dengan rata-rata nilai post-testnya itu 68. Nah, jadi sebenarnya memang pengetahuan untuk ASI eksklusif masih rendah, tapi jika kita sebagai nakes kayak gitu untuk memberikan informasi tentang ASI eksklusif ini, kayaknya ibu-ibu hamil itu juga bakal menambah wawasan juga gitu, akan tahu juga gitu setelah diberikan edukasi. Gitu, jadi sebaiknya diberikan sewaktu hamil ya dok ya? Ini waktu kelas ibu hamil yang diadakan di puskesmas, di posyandu biasanya. Ya, jadi untuk memberikan informasi tentang ASI eksklusif untuk menurunkan angka stunting, ada berbagai macam cara sebenarnya Mbak Mita. Jadi kayak kita bisa memberikan di saat kelas ibu hamil atau mungkin saat periksa ke puskesmas seperti itu. Tapi maunya kita adalah ibu-ibu hamil ini udah punya persiapan nih kayak gitu selama ibunya hamil gitu, karena pasti banyak yang disiapin. Nah, salah satunya kita harapkan ibu juga mempersiapkan untuk ASI eksklusif saat nanti bayinya lahir gitu. Untuk harapan sendiri nih dok, apa kira-kira yang diharapkan pada saat memberikan edukasi di kelas ibu hamil itu sendiri? Oke, sebenarnya yang diharapkan adalah ibu-ibu yang sedang hamil ini itu sudah mempersiapkan bagaimana sih nantinya saat bayinya lahir seperti itu, karena selama 9 bulan pasti banyak yang dipersiapkan, bukan hanya ASI eksklusif saja, pasti semuanya banyak yang dipersiapkan. Nah, maunya kita adalah salah satunya adalah dengan ASI eksklusif ini. Jadi misalkan nih ibunya pekerja kah atau ibu rumah tangga atau punya anak, jadi udah punya persiapan nih kalau misalkan ASI eksklusif nantinya gimana kalau ibu pekerja seperti itu. Jadi maunya kita pas udah bayinya lahir, si ibu ini nggak bingung nih, gimana ya nanti kalau kerja gitu, kalau dititipin sama nenek kakeknya gimana ya kayak gitu. Jadi udah ada persiapan seperti itu sih maunya. Nah, tadi kan berkenaan dengan ibu pekerja nih dok, kan saya sendiri sebagai ibu pekerja. Ada nggak dok cara dan bagaimana cara menyimpan dan memompa ASI yang betul nih? Kan nanti saya titipkan nih bayi saya ke nenek yang jaga di rumah. Oke.
Iya, Mbak Mita. Jadi sebenarnya ada berbagai cara juga untuk ibu-ibu pekerja kayak gitu untuk masih tetap melanjutkan memberikan ASI kepada bayinya. Jadi salah satunya nih ada dua cara. Bisa menggunakan alat pompa yang biasanya banyak dijual orang sekarang, atau kalau nggak usah beli pompa misalkan kan, karena bentar aja dipakainya. Nah, bisa juga pakai tangan manual. Nah, jadi gitu. Nanti air susunya ini ditampung di tempat yang steril, bisa di cangkir yang steril atau di plastik-plastik tampungan ASI yang udah banyak dijual di e-commerce kayak gitu. Nah, nantinya setelah dipompa nih, dikeluarkan di air susu sebelah kanan dan kiri, nanti bisa disimpan air susunya ini. Nah, nanti sebelum disimpan diberi tanggal dulu nih. Terus jamnya jam berapa setelah mengeluarkan. Jadi biar kita tahu yang mana yang udah cukup lama disimpannya, yang mana yang baru kayak gitu. Nah, untuk penyimpanannya sendiri nih ada berbagai macam cara. Kalau misalkan air susu itu di ruangan, suhu ruangan seperti ini, itu paling bertahannya paling lama 4 jam biasanya. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan di kulkas yang biasa nih bukan freezer, yang suhunya biasanya kurang dari 4 derajat, itu bisa bertahan 2 sampai 3 hari. Kayak gitu Mbak Mita. Terus kalau misalkan ada punya freezer nih kayak gitu di rumah, biasanya lebih lama lagi nih. Kalau yang freezernya 1 pintu, biasanya tahan 2 minggu. Tapi kalau yang freezernya 2 pintu, itu bisa tahan 3 sampai 6 bulan Mbak Mita. Jadi sebenarnya mau ibu pekerja, terus mau ibu rumah tangga, semuanya masih bisa memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan untuk bayinya. Cuma caranya aja yang berbeda-beda. Mungkin ada yang langsung menyusui atau DBF yang biasanya di DBF seperti itu, atau misalkan diberikan melalui botol dot kayak gitu, tapi tetap isinya ASI ibunya kayak gitu. Kan biasanya nggak selalu lancar nih dok, Iya. air susunya. Gimana kalau seret nih dok? Atau bayinya nggak mau nyusu sama ibunya? Oke. Nah, jadi sebenarnya banyak kasus seperti ini. Nanti biasanya ada yang ibu-ibu langsung mengganti ke susu formula atau minuman yang lain seperti itu. Jadi yang kita harapkan sebenarnya buat ibu-ibu yang ASInya nggak keluar nih atau bayinya nggak mau nyusu nih. Nah, yang kita mau ibu-ibu ini bisa mengkonsultasikan dulu, bisa ke puskesmas atau ke praktek dokter umum atau ke bidan seperti itu sebelum memulai mengganti si ASI ini. Nah, nanti karena gini, ASI seret ini banyak macam faktornya Mbak Mita. Salah satunya mungkin stresor dari ibunya atau mungkin posisi menyusuinya yang mungkin agak keliru gitu. Ya, jadi sebenarnya saat menyusui ini perlunya dukungan juga dari suami, dari orang tua, dari keluarga lah kayak gitu. Karena ya tadi bisa juga kan stresor dari ibunya yang menyebabkan ASInya seret kayak gitu. Nah, ada beberapa cara nih Mbak Mita sebenarnya. Kita bisa melakukan pijat laktasi atau pijat oksitosin. Nah, ini udah banyak sih videonya di media sosial atau di online kayak gitu. Nah, jadi nantinya bisa dipraktekkan dan ini bisa dilakukan oleh si ayahnya kayak gitu, oleh suami. Jadi suami juga berkontribusi dalam mensupport ibunya untuk memberikan ASI eksklusif gitu. Jadi penting ya dok ya, dukungan semua pihak untuk ibu menyusui. Iya, bener banget Mbak Mita. Kan tadi kata dokter cakupannya rendah ya dok, 3%, 16%. Itu kira-kira apa yang melatar belakangi bahwa cakupan di Anjir Muara ASI eksklusifnya rendah dok? Oke, terima kasih Mbak Mita. Jadi memang sih cukup rendah bisa dikatakan untuk cakupan ASI eksklusif di wilayah Kecamatan Anjir Muara. Jadi ada berbagai macam faktor. Salah satunya ada yang ibu pekerja dengan anaknya dititipkan misalkan dengan nenek kakeknya. Terus ibunya nih sebenarnya mungkin kurang tahu bagaimana cara memompa ASI atau bagaimana menyimpannya kayak gitu. Atau biasanya juga karena ASInya tiba-tiba nggak ada atau seret kayak gitu. Nah, biasanya mereka langsung nih mengganti ke susu formula atau mengganti dengan minuman yang lain atau cairan tambahan makanan yang lain seperti itu. Nah, jadi salah satunya sih ini faktornya gitu. Jadi makanya kita giat banget ingin mengedukasi tentang pentingnya ASI eksklusif ini, apalagi untuk menurunkan angka stunting seperti itu Mbak Mita. Jadi terburu-buru ya intinya dok ya? Ya, jadi makanya yang diharapkan itu nantinya
ibu yang sedang menyusui, kalau misalkan ada masalah tentang ASI-nya seret kah, atau ibu pekerja kah, bisa dikonsultasikan dulu nih ke puskesmas atau ke praktek yang ada di sekitaran wilayahnya seperti itu. Kalau selama ini ada nggak dok pasien yang ibu hamil khususnya datang ke puskes mengeluh saya nggak keluar nih, ada solusi nggak dok? Ada gitu nggak dok? Oke, terima kasih Mbak Mita. Jadi sebenarnya kalau dibilang ada, tapi Pak, kita bisa hitung nih paling kayak 1-2 orang aja yang datang mengeluh. Apalagi biasanya yang datang itu ibu dengan pertama kali punya bayi nih. Jadi kemarin ada kasus bayinya nggak nyampe 1 bulan, terus nggak mau nyusu nih, terus kita tanya gitu ke ibunya, gimana sih cara ibunya menyusui seperti itu. Nah, langsung dipraktekkan. Kita mau lihat nih apakah posisi menyusuinya keliru seperti itu. Nah, ternyata pas ibunya mencontohkan cara ibunya menyusui di rumah itu seperti ini, pas kita lihat, oh ternyata memang kurangnya perlekatan seperti itu. Nah, itu salah satu pengaruh juga nih Mbak Mita, kenapa jadi bayi-bayi itu biasanya tiba-tiba kayak nggak mau nyusu kayak gitu, padahal cuma posisinya aja. Terus kemarin sih kita ajarkan langsung di puskesmas caranya, perlekatannya yang bagus untuk menyusui supaya bayinya itu memang pas gitu untuk menyusuinya. Jadi langsung dipraktekkan ya dok ya supaya ibu menyusuinya paham cara yang benar bagaimana. Iya benar Mbak Mita. Jadi itu sih salah satu konsultasi yang kita harapkan seperti itu. Tadi kan kata dokter tidak boleh makan selain ASI eksklusif sebelum 6 bulan. Ada nggak dok kasus yang sudah diberi makan nih sama ibu, nenek atau kerabatnya? Oke, Mbak Mita. Jadi ya ASI eksklusif ini kan adalah pemberian air susu ibu saja, kecuali vitamin sama obat ya kayak gitu. Selain itu ya bukan ASI eksklusif. Nah memang ada sih beberapa kasus kayak gitu, dia dikasih minuman atau dikasihkan makanan selain ASI kayak gitu, entah nanti bilangnya supaya tambah gemuk atau biasanya biar makannya dipercepat seperti itu, padahal mungkin perkembangan anaknya masih belum bisa kepalanya ke atas, masih belum bisa duduk seperti itu kan. Jadi kan sudah ada nih kasusnya dok yang memberi makan duluan sebelum usianya 6 bulan. Kalau sudah diberi makan nih dok, gimana dok? Oke, jadi biasanya gini, kalau misalkan dia dari awal lahir dia menyusui bayinya gitu, ya ASI eksklusif kan, ini kan tanpa pemberian makan yang lain seperti itu. Nah kalau misalkan di perjalanan di usianya sebelum 6 bulan diberikan makanan tambahan, ya gugur sudah dari ASI eksklusifnya gitu, keluar dari cakupan si ASI eksklusif. Terus gimana, apakah di stop? Ya sebenarnya sih di stop tuh nggak apa-apa kayak gitu. Tapi biasanya pada kasus-kasus kayak gini anaknya tuh nggak mau nyusu lagi gitu. Jadi ya udahlah kayak gitu. Biasanya dari orang tuanya, dari keluarganya, meskipun sudah diberikan edukasi gitu, tetap diberikan aja ya biasanya tambahan makanan yang lain. Tapi kalau dari saya sih kalau misalkan ASINya memang masih lancar ya di stop aja nggak apa-apa gitu. Jadi di stop makannya ya dok? Iya, kalau ASINya memang masih lancar, meskipun keluar dari cakupan ASI eksklusif seperti itu. Kira-kira apa pesan, cara dan harapan untuk meningkatkan itu sendiri dan untuk ibu-ibu hamil di luar sana? Oke. Kita tahu stunting masih menjadi masalah kesehatan yang ada di Indonesia. Salah satunya di Barito Kuala. Nah, banyak cara untuk mencegah stunting, salah satunya yaitu ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan memang tidak mudah bagi ibu. Banyak yang ibu pekerja, mengurus rumah tangga, punya anak yang lebih daripada 1, seperti itu. Nah, ini diharapkan adanya support dari suami, dari keluarga, dari semua pihak untuk ibu tetap memberikan ASI kepada bayinya. Karena menyusui bukan hanya memberikan makan pada tubuh kecil, tapi juga memberikan makan pada jiwa yang sedang tumbuh. Luar biasa sekali kata dokter tadi. Menyusui bukan hanya memberi makan pada tubuh kecil, tetapi juga memberi makan pada jiwa yang tumbuh. Dengan pesan dokter Dara tadi, perkenankan saya mengakhiri podcast pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan dari sumber dapat memberikan pengetahuan baru bagi kita semua. Terima kasih Dokter Dara sudah meluangkan waktunya hari ini. Sama-sama Mbak Mita. Saya sebagai host mohon pamit undur diri, mohon maaf jika salah kata.
Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.